tingkat bahayanya ini, tingkat dararnya ini sudah luar biasa. Korbannya sudah banyak. Tenaga dokter sebanyak 405 orang. Untuk jadi dokter itu tidak mudah. Bukan setahun, 2 tahun. Tenaga perawat 399 orang. Ulama yang wafat dalam suasana COVID ini lebih dari 541 ulama. Mencetak ulama itu tidak gampang, tidak mudah juga. Sekarang bahaya COVID itu bukan mazununah, tapi termasuk al-madar al-mutayaqqanah, yang sudah diyakini, yang sudah nyata. Al-madar al-bayyinah, sudah nyata. Korbannya sudah jelas. Termasuk juga saya minta nanti sesuai dengan tujuan, jangan melakukan kerumunan, termasuk salah satunya yaitu melakukan Idul Adha, baik di masjid maupun di luar masjid, sampai keadaan nanti sudah memungkinkan lagi. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Menanggulangi COVID-19 itu merupakan tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan. Mas'uliyah wataniyah. Tapi juga menanggulangi ini termasuk minal mas'uliyah diniyah, tanggung jawab keagamaan sekaligus. Dua tanggung jawab ini, wahataini mas'ulataini min jumlati mas'uliyatil ulama. Dua tanggung jawab ini bagian daripada tanggung jawab ulama. Dan sekarang seperti diceritakan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia, bahwa tingkat bahayanya ini, tingkat dararnya ini sudah luar biasa. Korbannya sudah banyak. Yang terkonfirmasi, yang terkena COVID ini sudah sangat banyak. Yang meninggal juga cukup banyak. Rumah sakit sekarang sudah tidak menampung. Kekurangan oksigen, tenaga kesehatan yang wafat karena corona pertanggal 6 Juli 2021 telah mencapai 1.000 lebih. Tenaga perawat, tenaga dokter sebanyak 405 orang. Untuk jadi dokter itu tidak mudah. Bukan setahun, 2 tahun. Tetapi sekarang banyak yang menjadi korban. Tenaga perawat 399 orang, 166 bidan, 43 dokter gigi, 32 ahli tenaga laboratorium, dan seterusnya. Selain itu juga ulama yang wafat dalam suasana COVID ini lebih dari 541 ulama, terdiri dari 455 laki-laki dan ada 90 perempuan. Ini juga kita merupakan kehilangan besar. Ya, ulama-ulama, mencetak ulama itu tidak gampang, tidak mudah juga. Jadi ini nyata, jelas, zahran, ayanan, nyata. Itulah sebabnya
maka pemerintah melakukan atau menerapkan pemberlakuan, yaitu pengketatan daripada pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat sekarang ini. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara darurat, secara ketat untuk menghilangkan ini, untuk melindungi, untuk menjaga masyarakat, menjaga umat dari korban. Dan dari laporan Satgas bahwa di antara yang menyebabkan tingginya ini antara lain kurang patuhnya masyarakat melaksanakan protokol kesehatan, kurang patuhnya menggunakan masker, kurang patuhnya mentaati jarak, jaga jarak, dan masih banyaknya di masyarakat adanya jamaah, salat jamaah juga di berbagai masjid. Ini bagian yang dianggap juga berpengaruh. Itulah sebabnya banyak juga yang belum mau di testing, belum mau juga yang divaksin. Masih banyak juga yang kalaupun sudah tahu dia terkena COVID positif, belum mau diisolasi. Ini hal-hal yang terjadi juga di masyarakat. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sebenarnya adalah untuk menjaga umat, himayatil ummah, dari bahaya COVID. Sekarang bahaya COVID itu bukan mazununah, tapi termasuk al-madar al-mutayaqqanah, yang sudah diyakini, yang sudah nyata. Al-madar al-bayyinah, sudah nyata. Korbannya sudah jelas. Oleh karena itu wajib. Itulah sebabnya Syekh Nawawi mengatakan, beliau mengatakan, walidzalika kana al-ilaj bid-dawa wal ihtirazu 'anil waba wajiban. Karena itu berobat dan menjaga diri dari wabah penyakit, daripada wabah, yaitu hukumnya wajib. Jadi hifdzu menurut maqasidus syariah wajib. Menurut pandangan ulama seperti Syekh Nawawi juga wajib menjaga diri dari wabah. Ini mas'uliyatina, tanggung jawab kita sebagai ulama yang memang memiliki tugas untuk itu. Itulah sebabnya. Nah, kenapa sampai termasuk dilarang berkerumun, termasuk berjamaah, termasuk berjumat? Ya untuk ihtiraz anil wabah. Berjamaah itu kan sunnah, tapi ihtiraznya adalah wajib. Sementara seperti itu, suasana kita sudah cukup genting. Hari ini, kemarin kita termasuk paling tinggi yang tertular di dunia dari 22 negara. Yang meninggal juga paling tinggi itu dirilis secara internasional. Sudah, apa kita tidak punya rasa untuk? Nah ini, apa tidak punya merasa tanggung jawab terhadap hal yang demikian besar, yang sudah banyak membawa banyak orang menderita. Karena itu kita ajak masyarakat untuk mematuhi, untuk mengikuti ajakan pemerintah. Termasuk juga saya minta nanti
sesuai dengan ketentuan jangan melakukan kerumunan, termasuk salah satunya yaitu melakukan Idul Adha, baik di masjid maupun di luar masjid. Ya, alhamdulillah saya sudah berusaha karena banyak protes dari masyarakat supaya tidak ditutup. Di dalam aturan yang terbaru itu sudah disebutkan bahwasanya tidak ada lagi kata-kata menutup masjid, ya, tapi yang ada adalah dilarang untuk berkerumun. Bahkan supaya nanti tidak ada perbedaan, selain itu juga yang dulunya orang resepsi dibolehkan dengan jumlah 30 orang, maka sekarang ditiadakan. Resepsi tidak boleh sama sekali. Masa jamaah sholat tidak boleh, resepsi perkawinan boleh. Karena itu resepsi perkawinan juga tidak boleh. Jadi ini sudah sesuai dengan tuntutan para kiai. Ya, yang tidak boleh itu berjamaahnya, baik rawatib maupun juga Jumat, termasuk juga Aid. Dan Aid itu tidak hanya di dalam masjid, tapi juga di luar masjid. Sampai keadaan nanti sudah memungkinkan lagi.